Memang sebagian daripada pelaku yang kami amankan itu mereka memiliki keberanian karena rata-rata usianya juga pada usia-usia yang sedang cukup produktif. Dan dengan mereka memiliki senjata api, dengan mereka membawa senjata tajam, mereka memiliki peningkatan keberanian yang lebih dari biasanya. Nah, oleh karena itu juga disitulah salah satu pertimbangan kami juga kenapa kami memberikan upaya-upaya penegakan hukum yang lebih masif. Karena hal ini tidak boleh dibiarkan untuk meresahkan masyarakat yang lebih jauh lagi. Oke, baik. Saya ke Mas Julius. Mas Julius, kalau kita mendengarkan penjelasan dari Pak Iman, tadi kita bisa memahami bahwa memang ada juga ya dukungan dari masyarakat agar polisi kemudian bisa lebih bertindak tegas terhadap aksi yang memang mengkhawatirkan karena menimbulkan keresahan di masyarakat untuk beraktivitas di malam hari atau untuk beraktivitas di pinggir jalan begitu. Tetapi kembali lagi ke apa yang membuat kemudian kita duduk pada sore hari ini adalah ketakutan soal instruksi tembak di tempat. Menurut Anda apa yang paling mengkhawatirkan dari wacana instruksi tembak di tempat ini dan apakah kita bisa yakin dan percaya bahwa polisi tidak akan kemudian menyalahgunakan instruksi itu? Oke, pertama soal dalam konteks hak asasi manusia ada yang namanya hak atas rasa aman. Hak atas rasa aman itu termasuk politik penegakan hukum dan penegakan keamanan, penjagaan keamanan. Nah, dalam konteks seperti di Filipina harus saya sampaikan bahwa negara melakukan yang namanya politik koersi psikologis gitu ya. Itu salah satu indikator negara penjaga malam. Jadi masyarakat justru mengalami ketakutan, malah tidak percaya dengan pemerintah dan yang lain. Nah, ini yang harus dihindari ketika viralnya tembak di tempat untuk begal itu melampaui apa yang tadi Bang Iman jelaskan bahwa ternyata ada upaya mitigasi, ada upaya preventif dan preemptif, membersamai masyarakat, ada kantong-kantong siskamling bersama babin dan segala macamnya. Nah, ini jangan sampai dibaca bahwa ancaman itu mulai dari psikologis kemudian menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat kepada Polda Metro Jaya. Yang pertama atas catatannya. Yang kedua adalah perlu kami sampaikan secara prinsip dalam konteks penegakan hukum pun negara hukum modern sudah berubah. Mulai dari menghitung jumlah kejahatan yang ditangani gitu, yang berhasil ditangani, sudah maju bahkan berapa jumlah potensi masalah hukum, berapa jumlah potensi kejahatan yang berhasil dimitigasi. Tadi Bang Iman cerita sebetulnya dengan kantong-kantong itu angka 175 berdasarkan catatan kami itu ternyata kecil sekali. Gitu. Dengan penembakan 8 artinya dia di bawah 10%. Di tahun-tahun belakangan di beberapa wilayah yang lain itu angkanya bahkan mencapai 20-30%, utamanya di bagian Sumatera. Nah, ini yang harus disampaikan kepada masyarakat. Artinya Polda berhasil menangani tindak kejahatan dalam konteks tanpa perlu ada tindakan represi. Angka 8 itu jauh dari 10% dari begal yang terjadi. Nah, terakhir mungkin catatannya seperti ini. Apabila tindak kejahatannya berasal dari situasi kondisi sosial ekonomi masyarakat, maka tentu penanganannya paling efektif adalah dengan bersama-sama dengan masyarakat. Yang belum kami dengar justru adalah misalnya gini, bagaimana sih masyarakat memiliki kapasitas tanda kutip paling nggak kapasitas dasar seperti Bang Iman dan kawan-kawan. Dia bisa mengidentifikasinya tetangga-tetangga yang nongkrongnya udah mulai nggak jelas, mulai ngasah-ngasah golok panjang, mulai mengalami gejolak ekonomi. Dan itu akan menjadi satu mesin identifikator yang paling efektif bagi Polda Metro Jaya. Dengan demikian bisa dilakukan tindakan bahkan oleh masyarakat sendiri, oleh RT, oleh RW sebelum ada yang ngajak untuk berbuat lebih jauh, ada yang memesan dan kebanyakan ini senjatanya kalau begal-begal gini senjata rakitan Tasya. Dan ini aliran senjata rakitan pun kita bisa baca kok arahnya dari mana, mengalirnya dari mana. Nah, ini yang harus disampaikan kepada masyarakat. Bersama polisi mensosialisasikan kita sudah berhasil menangani ini dari tengah-tengah masyarakat bisa melakukan apa dan yang paling penting terakhir kebanyakan para korban tidak memahami situasi kapan begal itu bekerja mengenai tempat, cara dan mengidentifikasi kira-kira motor-motor mana nih yang arahnya ke begal dan segala macam. Polda Metro Jaya pernah berhasil sukses menangani kasus geng motor yang bawa golok panjang, pedang panjang dan segala macam, bahkan tawuran-tawuran di beberapa titik yang menggunakan alat-alat senjata tajam, gear motor dan segala macam. Dan waktu itu kami teliti
salah satu intervensi paling efektif dalam membenahi persoalan tawuran dengan senjata tajam dan juga geng motor dengan senjata tajam adalah intervensi melalui pelibatan masyarakat. Nah, ini yang harusnya diperkuat ke depan. Betul, itu adalah ultimum remedium dengan indikator ada ancaman nyawa bagi anggota kepolisian, ancaman nyawa bagi masyarakat, tetapi penguatan di level paling prinsipil, yaitu perspektif untuk menangani kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi, intervensi itu. Nah, itu yang salah satu ciri negara hukum modern dalam penegakan hukum gitu, Tasya. Oke. Mas Julius, tapi di sisi lain, apakah Anda juga memahami bagaimana ketakutan masyarakat dengan instruksi tembak di tempat ini? Kalau tadi Mas Julius mengatakan bahwa oh ya nanti kalau misalnya masyarakat itu diaktifkan fungsinya di masyarakat, ada orang kumpul-kumpul itu bisa diingatkan. Tapi kan jangan sampai kemudian orang berpikir bahwa oh nih kita jadi nggak boleh kumpul-kumpul tengah malam karena nanti kita dikira kita yang akan begal gitu. Terus kemudian nanti polisi bisa dengan oh ya nggak boleh lah ada kumpul-kumpul motor, geng-geng motor itu. Geng motor dan bukan geng motor aja kadang-kadang kan kita suka bias ya, yang mana mengklasifikasikan mana yang akan berbuat jahat, mana yang tidak. Nah itu sebenarnya kalau mau kemudian ditarik batasannya, mana yang kemudian oh ya ini kita melindungi masyarakat, mana yang kemudian kita jadi menuduh semua orang gitu. Oke, nah itu pentingnya membersamai masyarakat lewat kantong-kantong Siskamling, Babin dan segala macamnya, lalu berkoordinasi dengan struktur kewilayahan mulai dari RT, RW, kelurahan. Jadi saling mengetahui situasi masing-masing. Tapi menarik, saya mau bilang gini, Tasya. Jakarta punya pengalaman, bahkan kalau ada tawuran, lalu disosialisasikan ini pelanggaran hukum dan segala macamnya, ancaman dan risikonya, bahkan difasilitasi menjadi satu pertandingan tinju antara SMA yang tawuran, antara masyarakat yang tawuran, bahkan difasilitasi dalam satu bentuk pertandingan olahraga gitu. Termasuk geng motor, balap liar dan segala macamnya, taruhan sampai hilang nyawa, difasilitasi untuk ya balap yang benar nih, ada track balap dan segala macam, ada kompetisi, ada hadiah. Bahkan intervensinya sampai memfasilitasi kira-kira aspirasinya di mana sih agar tidak melenceng. Nah, pendekatan-pendekatan seperti itu pendekatan dengan konsep sosial. Jadi bukan pendekatan represif atau pendekatan koersif psikologis tadi gitu ya. Tentu masyarakat ketika dia bisa berkoordinasi dan menjadikan kepolisian bagian dari sistem penjagaan mandiri masyarakat itu sendiri, batasan yang tadi Tasya bilang, kita dituduh dicurigai atau tidaknya kapan, itu tidak akan terjadi. Nah sebaliknya, kepolisian juga dalam hal ini Polda Metro Jaya tidak membatasi diri untuk menampung seluruh aspirasi, untuk terus mengunjungi dan segala macamnya. Karena di negara maju sekalipun, kita sebut Eropa, Inggris dan segala macamnya, sebanyak-banyaknya kehadiran kepolisian di tengah masyarakat, maka itu dapat meminimalisasi jumlah kejahatan yang terjadi. Semakin absen dia, semakin tinggi. Nah, itu yang harus diperhatikan gitu. Jadi kata kuncinya polisinya harus hadir, masyarakatnya harus connect berarti ya. Betul sekali. Tidak terisolasi seperti mungkin kalau sekarang ini kan kita menyaksikan masyarakat kita memang cenderung terisolasi dengan dunianya masing-masing. Ini harus menumbuhkan lagi konektivitas antara masyarakat. Oke, saya ke Pak Iman lagi. Pak Iman, kalau dari catatan Anda, begal-begal yang kemudian ditindak, ditangkap, ini begal yang sendirian atau lone wolf atau berkelompok, Pak Iman? Tidak ada satupun pelaku yang dia berjalan sendirian. Minimal mereka berdua. Ini yang paling banyak yang kami lakukan penangkapan, itu para pelaku ini 2 motor, 4 orang beriringan, dan mereka menyasar korban-korban yang posisinya di tempat yang sepi, kemudian berjalan sendirian, atau jumlahnya lebih sedikit dari jumlah pelaku yang melakukan. Maka dari itu tadi kami sampaikan bahwa salah satu upaya yang kami lakukan membuat pos pantau pada tempat-tempat yang rawan kejahatan. Kemudian juga mengakselerasi keaktifan, artinya kan ini sudah ada nih, pos kamling ini sudah ada, siskamling ini sudah terbangun. Hanya kami mengaktifasi dan meningkatkan intensitasnya dari keberadaan pos kamling dan siskamling yang sudah terbentuk selama ini. Dan inilah yang menjadi, bahkan selama ini kami juga melakukan pengungkapan
perkara ini sebagian dibantu informasinya dari mereka, dari poskamling itu. Oke, dan ini berjaringankah atau ini sebenarnya memang terpisah-pisah, Pak Iman? Ada sindikatnya kah? Ya, kalau sindikat dari beberapa sindikat ini menyatu antara si pelaku kemudian yang menerima hasil kejahatannya. Namun beberapa kelompok yang sudah kami lakukan penangkapan ini, kami sedang melakukan analisa digital terhadap gawai-gawai yang digunakan oleh para pelaku ini. Tujuannya apa? Kami ingin memperdalam dan ingin mengetahui adakah skenario lain di balik ini dari kelompok-kelompok atau jaringan-jaringan pelaku yang sudah kami amankan ini. Oke, kalau dari kecurigaan seperti itu, apakah ada temuan awal, Pak Iman, yang kemudian tadi bisa Anda hubungkan bahwa memang sebagian dari yang Anda temukan di media sosial itu berupa hoax? Karena memang jadi sebagian daripada yang diamplifikasi di media sosial ini, pertama tadi yang saya sampaikan, ternyata setelah diklarifikasi dan dilakukan pengecekan tidak terjadi atau berita bohong atau hoax. Kemudian yang kedua, beberapa yang terjadi di media sosial itu adalah pengunggahan ulang. Jadi kejadiannya sudah berlalu, pelakunya sudah kami tangkap, ternyata diunggah kembali sama beberapa akun media sosial. Dan pada saat kami lakukan konfirmasi ke akun media sosial, yang bersangkutan tidak mau memberikan penjelasannya. Ini makanya kita terus lakukan pendalaman terhadap ini. Selaras nih dengan informasi ramenya pocong tiba-tiba hadir itu loh, Mbak. Iya,